senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi tentang technical Fortuner VNT, bagaimana yang lebih proper ya ketika kita menaikkan horsepower dia. Karena biasanya ketika horsepower itu lebih tinggi, biasanya Matic-nya akan lebih selip dibandingkan yang biasa. Karena Matic ini masih konvensional, apalagi di GD. Tetapi ada salah satu solusi yang mungkin udah cukup terkenal ya di Indonesia, karena produknya ini sudah terjual lebih dari 1000 unit untuk 1000 mobil Fortuner Innova KD dan GD. Jadi gue udah sering bahas juga produknya apa. Jadi produknya ini adalah GoTrans. GoTrans ini akan available di Eurohouse Custom, namun kalian juga bisa pasang di bengkel-bengkel tuner diesel lainnya yang ada di seluruh Indonesia, karena GoTrans ini sudah tersebar di seluruh Indonesia. Cuman kali ini kita nggak cuman membahas promosi tentang GoTransnya, kita akan tanya langsung kepada foundernya dan juga mungkin teknikalnya juga ya. Jadi kita akan bahas dengan suhunya. Oke, kita ketemu dulu, kita perkenalan dulu Om. Halo. Ya, halo. Dengan siapa? Dikenalin dulu. Freddy. Oke, ini Om Freddy ini creator dari si GoTrans ini ya. Udah situ sambil bongkar kan kita pengen ngeliat-liat. Oke, Om. Dari Bali nih ya ke Jakarta ya? Dari Bali, Jakarta. Jadi sebenarnya produk yang lagi trending itu kan yang GD. Cuman karena kita lagi bahas di depan sini yang KD, jadi kalau boleh dibahas sebenarnya dengan sudah remap, ganti filter udara, GoTrans ini sudah cukup banget buat menambah tenaganya dia ya. Bukan menambah sih, mungkin lebih bikin apa Om? Jadi biasa kalau udah power udah naik di atas 200 HP itu, biasa Matic-nya bisa selip. Selip. Bisa selip, kalau kita agresif bawahnya itu biasanya selip. Nah dengan GoTrans ini selipnya jadi hilang. Selipnya hilang. Selipnya hilang. Yang sudah, sorry kita nggak bahas, kita sensor produk yang lama ya. Oke. Yang sering beredar di 2012 sampai 2017. Betul. Itu kan saya pernah dapat tuh mobilnya, dek gitu, dek, nggak enak ya. Nggak enak. Nah yang ini nggak Om. Nah jadi masalah jeduk itu sebetulnya itu tinggi enggaknya pressure di dalam Matic-nya. Memang kalau powernya besar sekali itu dianjurkan untuk seperti lubang bor yang lebih besar, itu hasilin jeduk memang gitu. Tapi yang GoTrans ini sebetulnya ini udah disempurnakan lah ya. Disempurnakan sifatnya ya. Karena untuk yang merek lama itu sebetulnya pressure waktu idle-nya itu udah tinggi. Sedangkan di saya, GoTrans ini pressure waktu idle-nya itu tetap standar. Tapi di saat di gaspol atau RPM naik, itu pressure-nya langsung naik juga. Jadi sebenarnya nggak salah dengan produk yang lama, cuman menyesuaikan dengan kebutuhan orang Indonesia ya. Betul. Orang Indonesia kaget dengan Matic seperti itu ya. Maunya kencang, maunya nggak jeduk juga, maunya nggak selip gitu. Makanya pilihlah GoTrans. Oke, Om. Jadi GoTrans ini ada dua versi di 2KD. Ya. Jadi di 2KD ini ada dua versi, yang biru dan merah. Bisa dijelasin sedikit Om, yang biru gimana, yang merah gimana? Jadi kalau yang biru itu lebih untuk daily. Jadi sifatnya meskipun lubang bornya kita kasih yang paling besar, itu sifatnya tetap masih halus. Jeduknya. Masih halus, masih manusiawi lah jeduknya. Nah untuk yang merah itu untuk ekstrim. Ekstrimnya kenapa? Pertama, kalau di 300 HP ke bawah pakai yang merah, itu juga efeknya seperti nggak ada efek. Tapi kalau dia udah mulai 350, 400, pakai yang merah itu akan berasa sekali. Baru berasa ya. Baru berasa. Jadi makanya dibikin kalau dulu kan produk yang lama itu untuk segala horsepower. Ya. Jadi makanya kalau ketika kita di 200-an HP, jedaknya lebih gimana? Lebih karena kencang. Tenaganya juga belum terlalu gede. Betul. buat ngoper giginya ya. Betul. Jadi berasa jedak turun. Betul. Nah kalau ini dipakai yang biru untuk daily di 250 HP sebenarnya udah suitable banget ya. Sangat cocok sekali. Nah makanya biasanya kalau sekarang ini yang lagi ngetren orang itu pasang GoTrans yang biru, remap, filter udara ganti, nggak usah pakai open pun, dibolongin sedikit aja udah enak ya? Udah enak, sama knalpot. Sama knalpot? Ya. Jadi udah enak tuh ya? Udah enak banget. Tuh gitu ya? Tajem ya? Kalau bahasa omnya tajem tenaganya ya? Oke, ini kita lihat nih mechanical di sini. Kalian bisa lihat, ini berarti ini apa namanya Om? Ini body valve-nya. Body valve Matic ya? Body valve Matic si Body 2KD valve ini. Matic. Nah lalu bisa dikasih lihat nggak yang standarnya sama yang udah dimodif? Ya, kayak ini per aslinya kira-kira seperti ini aja. Nah, ini pernya kita ganti. Sekarang pernya ada asnya. Oke. Terus yang keduanya
Tadinya pairnya cuma satu, jadi ada tambahan. Double pair. Sama yang ketiganya juga begitu. Tadinya cuma satu, sekarang jadi 2 pair. Oke. Gitu. Sama yang di bagian bawah ini kita lepas. Jadi udah nggak ada itunya lagi ya? Jadi udah nggak ada. Gitu. Jadi ini biar kelihatannya simple, jangan dikira simple John. Masangnya juga susah. Ilmunya bertahun-tahun ini ya. Betul. Pengerjaannya cukup rumit sekali nih. Kayak kemarin cerita dikit Om, bikin yang GD itu berapa kali attempt tuh Om? Mobil sampai turun naik matic. Itu total 22 kali. 22 kali. 22 kali body valve gue buka, gue pasang dan untuknya bautnya kagak selek. Iya gila ya, 22 22 kali ya. Jadi makanya yang kayak gue bilang selalu ya, lu nggak boleh lihat orang itu udah sukses. Ketika udah nyampe sukses itu 22 kali lu turun matic sampai mungkin begadang-begadang kali Om ya. Iya, ya 2 hari sekali. Copot, pasang. Sampai akhirnya ketemu yang udah maksimalnya segini nih untuk mobil ini ya. Betul, mekanikalnya maksimalnya segitu udah. Bukan berarti nggak bisa lebih lagi, tapi memang kita bikin standar dan batas yang masih bisa dipakai aman ya. Iya. Jadi istilahnya ada efek samping nggak Om ketika kita udah pakai GoTrans? Untuk KD dan GD kalau menurut saya nggak ada, karena pertama kalau di KD tadinya lu selip terus jadi nggak selip, berarti positif dong. Benar nggak? Untuk yang di GD juga sama. Sama ya? Sama. Oke, berarti kalau misalkan let's say kita udah pakai GoTrans, kita remap, kita pakein filter racing, otomatis kan horsepower-nya nambah. Yes. One day gue pengen jual mobilnya, gue standarin mappingnya, gue standarin filternya, GoTransnya masih ada. Apakah oke? Apa harus distandarin juga ikut GoTrans? Jadi kalau dia sebelumnya, contoh dia pakai GoTrans merah, itu pas jual mobil kalau menurut saya udah pasti harus distandarin, karena terlalu jeduk kan. Iya. Nah, tapi kalau dia GoTrans biru atau bornya cuman 2 mili itu harusnya bisa langsung dijual. Bisa aja aman ya. Bisa. Tapi rasanya juga orang nggak ada yang mau standarin mapping ya. Iya, nggak ada. Mau dijual ya. Karena kayak remap atau GoTrans itu ya udah sekalian aja dipakai malah lebih enak kok. Malah gitu. lebih enak ya. Betul. Oke. Tapi seandainya dia mau bener-bener standar pun, asal yang penting part ini nih lamanya masih ada, itu masih bisa. Masih bisa distandarin lagi ya? 95% kayak aslinya. 95% masih bisa balik kayak asli ya? Yes, betul sekali. Oke. Nah, jadi GoTrans ini kedepannya bakalan ada buat mobil lain nggak Om? Pasti. Pasti ada? Pasti. Jadi ya dengan cara gua harus beli mobilnya dulu. Iya, itu yang susahnya. Itu harus yang beli mobilnya, bongkar minimal 20 kali lagi, 20 kasih kali waktu lagi. 2-3 bulan itu baru harus bisa jadi. ketemu ya. Jadi memang sebenarnya GoTrans ini sangat baik untuk matic-matic konvensional, kecuali CVT lah ya. CVT udah nggak bisa ya. CVT sih untuk merek Transgo pun masih ngeluarin sih sebenarnya. Masih ngeluarin ya? Karena dia pada intinya untuk naikin pressure, cuman kayaknya kalau kita mending jangan lah ya. Iya. Sekali dia rontok itu talinya itu. Nah, orang Indo kan sebenarnya kan orang Indo kan takut dengan yang namanya turun matic ya. Yes. Jadi kalau bisa kita bikin yang seaman mungkin ya. Iya, kayak mobil-mobil yang matic-matic gini memang kan badak bener. Iya, mobil-mobil gini kalau maticnya sampai rontok berarti kebangetan yang pakai. Kebangetan, ya? jarang Kebangetan terjadi. ya. Iya, bener. Nah, kalau menurut Om, dengan udah diganti GoTrans gini, rutin ganti olinya apakah harus lebih pendek daripada standarnya apa enggak? Enggak. Sama aja, normal. Berarti 20 ribuan lah ya? 20 ribuan. 20 Tapi ribu. kalau dia horsepower-nya gede, sebetulnya ganti olinya harus lebih sering. Karena kenapa? Misalkan kita standar, 30.000 dibuka mungkin masih merah. Tapi kalau horsepower makin gede, mungkin dia lebih selip, matic atau gimana. Iya. Itu 20.000 dibuka aja gelap. Gelap ya? Olinya. Jadi kalau bisa mungkin di 15.000, 10.000, rajin-rajin lah ya, FWC ya. Ya istilahnya kita punya mobil yang udah lebih kencang, maintenance-nya harus lebih waspada. Daripada nanti di kemudian hari akan terjadi hal-hal yang enggak kan. Nah, terus yang GD cerita dikit Om, gimana Om? Yang Progresnya GD, terakhirnya? jadi GD itu perbedaan besarnya sama yang KD itu di solenoidnya sebetulnya. Jadi kalau KD itu untuk buka tutup pintu dari pressure itu letaknya di lubang bor. Makanya lubang bor kita gede, power seberapa juga bisa delivery. Nah, tapi kalau di GD itu bukan di sini, melainkan di satu solenoid ini. Hitunglah seperti ini. Dia di dalamnya ada pintu gerbangnya. Nah, pintu gerbang itu modelnya bisa buka 10%, 20%, 30%, 40%. Itu yang ngatur semua ECU-nya. ECU-nya. Nah, tapi sebetulnya itu Matic udah modern ke arah sini. Jadi dengan kata lain sebetulnya kalau lihat kayak DSG atau Mercy DCT itu semua sistem kerja sama lewat solenoid PWM itu. Kurang lebih ya, cuman ini lebih simpel aja ya kalau di lebih GD ya. Betul, kira-kira sih gitu sih. Terus kalau untuk progresnya ya untuk mechanical ya itu udah maksimal yang kita udah keluar jualin itu ya udah yang maksimalnya. Selebihnya itu harus lewat solenoidnya itu tadi. Tetap harus yang modul elektriknya. Oke, jadi kalau di GD
apakah disarankan ganti GoTrans walaupun cuma remap dan ganti filter seperti mobil VNT, atau kalau udah over di atas 200 HP, kan kalau kita bicara GD tuner siapapun maksimal paling juga 200 sampai 205 HP lah ya. Iya, betul. Kurang lebih ya, itu udah maksimal, batas maksimal. Wajar ya. Betul, itu batas. Udah perlu GoTrans apa nggak perlu? Kalau menurut saya sangat perlu. Sangat perlu. Meskipun efeknya dikit gitu ya, maksudnya efek dikit tapi better than nothing. Oh, tetap ya? Tetap. Jadi mending tetap diganti, karena kenapa? Dengan diganti itu waktu jalan drive normal sehari-harinya pun udah langsung kerasa. Lebih berasa ya. Shiftingnya lebih tegas ya kan. Terus kalau kita kick down juga dia langsung lebih cepat. Lebih cepat ya. Jadi naiknya nggak ini ya. Delaynya biasa kan kalau GD itu lama banget delaynya kan, pas kita kick down ini lagi lebih mendingan gitu. Jadi sangat disarankan lah ya untuk. Jadi intinya sebenarnya banyak yang salah kaprah berpikir GoTrans ini bakal buat menambah horsepower, enggak, tapi seenggaknya memadatkan differential gearnya aja ya, jadi enggak terlalu tersalurkannya dari mesin sampai ke rodanya. Jadi lebih cepat ya, lebih maksimal ya. Lebih maksimal. Oke, ini kita coba pasang di mobil ini, nanti kita bikin reviewnya di video selanjutnya. Terus kira-kira di 2022 ini bakalan bikin project mobil lagi, apa lagi nih Om? Rencana sih pengen balik ke KD ya. KD? Rencana balik ke KD, nanti saya mau main bagian lock upnya. Jadi kalau kayak di VNT gini kan, atau di Innova, 3/4-nya ngedrop tuh kalau lagi gaspol. Iya kan? Iya. Ya itu dia ngedrop karena lock up-nya nyala. Nah, nanti saya akan bikin modulnya supaya lock up-nya di delay 2 detik gitu, atau speed 120 dia baru aktif supaya nggak ngedrop. Nggak ngedrop ya, itu ngedropnya lumayan berasa ya? Ngedropnya lumayan berasa. Belum ada yang bisa bikin itu nggak ngedrop ya? Atau itu pada sebenarnya simple, itu cuma solenoid lock up-nya nyala doang, kita bikin mati. Nah tapi itu untuk ngomong di horsepower 350 ke bawah. Tapi saya juga akan bikin untuk yang kelas atas nih, kelas atas. Iya. Kalau main kelas atas itu terbalik, lock up-nya dari awal sebisanya langsung nyala karena tenaganya besar gitu. Nanti saya akan bikin mungkin model pakai tombol. Jadi dia drag, dia seenak dia mau nyalain lock up-nya di gigi 2, boleh 3, boleh 4, boleh terserah dah. Enak ya? Gitu kira-kira. Oke. Jadi gitu. Jadi kurang lebih penjelasan dari GoTrans itu seperti ini. Dan ini produk nggak cuma bisa kalian dapetin di Euros Custom. Kayaknya udah hampir semua tuner diesel pakai GoTrans Om ya? Iya, kebanyakan jadi, sih. Jadi kalau kalian mau beli, nggak usah DM Om lagi ya, langsung ke bengkel masing-masing. Bengkel masing-masing ya. Jadi udah hampir semuanya kok udah punya GoTrans. Jadi langsung aja, ketika kalian mau udah nge-remap masih merasa belum cukup dengan gigi mobil kalian bisa tambahin GoTrans ini agar pengoperan giginya tuh jadi lebih maksimal. Oke, nah mobil gue ini setup yang akan gue bikin nggak akan seberat kayak VRZ kemarin yang gue rubah Legender. Jadi kemungkinan abis setelah beres dipasang GoTrans akan gue remap sekalian dyno lagi ulang untuk ngelihat kira-kira seperti apa hasil akhirnya. Oke, Om terima kasih waktunya. Terima kasih, siap. Jangan lupa ya di subscribe dan juga tulis komentar kalian pengen nanya-nanya apa lagi, nanti biar siapa tahu bisa gue punya kesempatan untuk bikin vlog tentang GoTrans lagi. Oke, thank you, bye-bye.